A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sampul Hitam. Untuk cerita kali ini, Mang Sokir akan melanjutkan cerita yang sebelumnya yang berjudul Kemaluan Membusuk Akibat Pesugihan Genderuwo. Cerita ini ditulis oleh Novita Jungkook. Sebelum Mang Sokir melanjutkan cerita, Mang Sokir minta dukungan dari teman-teman. Bagi yang belum subscribe, untuk subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan cerita-cerita dari Mang Sokir. Dan tak usah berlama-lama, langsung saja kita ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Singkat cerita, Cipto berjalan mengendap-endap ke arah rumah Laras, melihat isi jemuran untuk mencari benda yang akan diambilnya. Keadaan rumah Laras sunyi karena tadi Laras membawa suaminya ke tempat pengobatan lain. Wanginya milikmu, Ras. Desis Cipto mencium celana dalamnya Laras. Celana dalam berwarna merah ia ambil dan segera pergi dari sana. Ia segera menuju rumah bapaknya Dinda, dukun santet dan pelet paling ampuh. Ketika berjalan tergesa-gesa, Cipto tak sengaja menabrak Bu RT yang juga sedang terburu-buru. Aduh, ketabrak aja bengkak aku. Kesal Cipto menghina wanita gemuk ini. Heh, tua bangka sialan. Bentukmu seperti tiang listrik begitu kok. Masih sempat menghina orang. Geram Bu RT berusaha bangun. Sialan. Karena ketabrak tadi, Cipto kehilangan celana dalam milik Laras. Bertepatan isi kantong milik Bu RT pun celana dalam yang baru ia beli dan tadi ia memamerkannya kepada Ningsi dan Nani. Capnya pun sudah dibuka oleh mereka. Takut ketahuan oleh Bu RT karena mencuri barang, Cipto sembarangan mengambil yang penting warnanya merah dan ada rendanya. Bu RT menggerutu dan mengambil miliknya memasukkan ke dalam kantong lagi. Cipto sampailah di rumah Bapak Dinda yang sedang duduk santai menghisap rokok dan kopi. Namun pemuda itu tampak cuek seolah tidak peduli pada kedatangannya. Ayo masuk, ajak dukun santetnya. Mereka berdua masuk ke dalam kamar praktek. Suasana kamar sangat suram karena mungkin dibuat untuk hal yang tidak benar. Asap dupa mengepul memenuhi ruangan ini. Cipto sampai terbatuk-batuk. Sarana pelet ini tidak membutuhkan tanggal air ataupun barang lainnya. Cukup celana dalamnya saja khasiatnya sudah sangat ampuh. Sudah banyak orang yang berhasil dengan metode ini. Cipto memberikan celana dalam milik Laras kepada sang dukun. Bapak Dinda tidak jadi menggunakan rambut yang tadi Rusdi bawa. Kecuali nanti jika tidak mempan, maka mereka akan menggunakan rambutnya Laras. Berikan ludahmu di sini, suruh dukun santet kepada Cipto. Menurut saja apa yang dukun katakan, Cipto meludah di tengah celana dalam. Mbah dukun berkomat kamit membaca mantranya untuk mengirimkan serangan cinta kepada Laras Ayu Ningtyas. Hampir setengah jam mereka melakukan ritual. Cipto pulang dengan perasaan berdebar. Tak sabar melihat bagaimana nanti reaksi Laras jika bertemu dengannya. Kata Mbah dukun, Laras pasti akan berkelayut manja kepada dirinya tanpa rasa malu meski banyak orang. Rasakanlah itu, Rahmat. Aku semakin tidak sabar melihatmu semakin menderita. Geram Rusdi meninggalkan rumah Mbah dukun. Ia ingin pergi memancing untuk menghibur perasaannya. Rindu kepada sang emak dan kekasihnya. Kematian Mak Roro juga ia ketahui bahwa itu ulahnya setan milik Rahmat. Tentu saja Rusdi sangat marah. Sampainya di pinggir kali ia malah melihat wanita yang amat cantik sedang duduk di sana. Wajahnya sangat asing. Tidak pernah Rusdi melihat wanita ini. Mau mancing, Mas? Tegur wanita ini ramah. Iya. Mbak sedang apa di sini? Rusdi duduk tak jauh dari gadis cantik ini. Hanya menghibur perasaan saja. Namaku Simah, Mas. Jangan panggil Mbak dong. Simah mendekati Rusdi. Harum tubuh wanita ini menusuk penciuman Rusdi.
Jiwa lelakinya bangkit melihat gundukan milik Sima yang terlihat sangat menantang. "Kakimu kenapa, Dek?" Rusdi melihat Sima berjalan pincang. "Ada orang yang menjahatiku, Mas. Seumur hidup aku jadi cacat begini." Sima menunduk sedih. "Betapa kejamnya orang itu. Semoga saja dia mendapat balasan." Rusdi kasihan melihat Sima. Rusdi agak grogi ketika Sima menyandarkan kepala di pundaknya. Rambut gadis ini sangat wangi seperti bunga melati. "Mas, aku ikut sampean saja ya," tawar Sima mendongak ke arah Rusdi. "Ikut? Memangnya kamu ndak punya rumah toh?" Kaget Rusdi. "Aku kabur dari rumah karena mau dijodohkan, Mas. Makanya pria itu menyakiti aku sampai pincang begini," cerita Sima. Hati Rusdi kasihan juga jika Sima tidak ikut dengannya. Apalagi Rusdi mulai bernafsu melihat Sima yang sangat cantik dan montok begini. Sebagai pria normal pastilah akan tertarik. Atas bawah menonjol dengan sempurna membuat mata lelaki tidak berkedip. Di tempat lain, Bu RT terus bergerak gelisah mengingat wajah orang yang membayang dalam matanya. Bahkan ketika sang suami akan menyentuh tubuhnya, Mira langsung marah merasa jijik dengan sentuhan Pak RT Yanto. Tentu saja Yanto bingung dengan perubahan sang istri. Uang juga sudah ia kasih tadi sore. Namun kenapa Mira masih enggan menerima sentuhannya? Ditambah sang istri banyak melamun seperti orang bodoh. "Mau kemana, Dek?" teriak Yanto ketika Mira mengambil jaket dan bergegas pergi. Motor Mira melaju kencang menuju rumah juragan kambing Cipto. Rasanya sudah tidak kuat menahan rindu yang mendadak saja datang. Padahal selama ini mereka bermusuhan dan saling menghina satu sama lain. "Mas Cipto!" Mira menggedor rumah Cipto yang berwarna hijau muda ini. Juragan kambing memiliki 2 rumah untuk istri masing-masing. Ia pernah mengiming-imingi Laras rumah besar bertingkat jika menerima lamarannya. Tapi Laras kekeh menolaknya. Hati Laras hanya untuk rahmat seorang walaupun kini sudah berpenyakitan. "Mas, buka pintunya! Mas Cipto!" Mira berteriak ke sana kemari mengetuk pintu dan jendela. Pintu rumah terbuka dan muncullah wanita seumuran dengan Mira. Dia adalah istri keduanya juragan kambing. Heran juga kenapa Bu RT malam-malam begini datang bertamu. "Ada Mas Ciptonya, Sar?" Mira bertanya langsung. "Mas baru pulang, Bu RT. Mungkin sekarang ada di rumahnya Mbak Neneng," saut Sari apa adanya. "Jangan bohong kamu, Sar. Awas aku mau lihat ke dalam." Mira malah menerobos masuk. Sari semakin bingung dengan tingkah Bu RT ini. Mendadak cari suaminya dengan tergesa-gesa. Sari bukannya tidak tahu jika Cipto dan Mira saling bermusuhan. Sekarang saja ia sudah cemas kalau sampai terjadi perang besar. "Ndak ada, Bu. Saya ndak bohong," ucap Sari ketika Bu RT sudah memutar-mutar mencarinya. "Duh, kemana sih Mas Cipto ini?" Mira tampak sangat gelisah. Dahsyatnya pelet celana dalam ini adalah korbannya akan sangat tergila-gila sambil menahan nafsu yang sangat luar biasa. Mereka akan tanpa malu untuk memasrahkan diri. Oleh karena itu Cipto tidak mau berada di rumah istri mudanya. Ia sedang menunggu kedatangan Laras. "Loh, Mbak Neneng kok kesini?" tanya Sari kepada istri tua suaminya. "Entah kenapa Mas Cipto mendadak menyuruhku kesini, sambil marah-marah pula," rutuk Neneng sambil menggandeng anak umur 11 tahun. "Jadi sekarang Mas Cipto ada di rumah sana?" Mira langsung menyerobot bertanya. Ada Bu RT." "Iya, Bu, Mas Cipto ada di rumah kami," saut Neneng. Mira kembali tancap gas menuju rumah Cipto yang satu lagi. Nafasnya sangat memburu karena menahan sesuatu yang akan meledak dalam dirinya. Tibalah Mira di depan rumah Cipto yang sangat besar ini. Pintu rumah dalam keadaan terbuka. Mas Cipto!"
Mira masuk mencari keberadaan pria itu. Akhirnya Mira menemukan Cipto yang sudah telanjang dan berbaring di atas ranjang sambil mengurut kemaluannya. Nafsu Mira semakin meledak karena melihat pria yang digilainya dalam kondisi begitu. "Kemarilah sayang, Mas sudah menunggu." Cipto menadahkan tangannya. Cipto ingin merasakan sensasi percintaan seperti di film. Menutup matanya rapat menggunakan kain, sama sekali tidak melihat siapa yang datang. Mira bergegas membuka dasternya dan naik ke atas tubuh Cipto. Rinti Mira terlonjak-lonjak sendirinya. Ternyata milikmu sudah longgar sayang. Mas akan mencarikan obat agar rapat lagi," ucap Cipto tangannya mencari pegangan. Demi ini ia meminum pil biru agar bisa mengimbangi Laras yang masih muda. Namun ia merasa ada yang aneh dari Laras. Berat tubuhnya sangat tidak biasa. Bahkan Cipto sampai sesak nafas menahannya. "Tidak mungkin ada yang salah toh. Kenapa kok kamu berat sekali?" Cipto masih meraba paham Mira. Mira seperti orang yang sangat lama tidak mendapatkan sentuhan. Suaranya juga sangat tidak sama dengan Laras. Cipto membuka penutup matanya dan langsung kaget melihat siapa yang berada di atasnya dengan kondisi keenakan. "Apa yang kau lakukan, Mira?" Pekik Cipto mendorong Mira hingga tercengkang. "Mas, aku belum selesai, Mas. Ayo kita mulai lagi." Mira membuka kakinya lebar. "Kenapa kau bisa ada di sini?" bentak Cipto. "Aku merindukanmu, Mas. Rasanya tubuh ini ingin kau jamah semuanya," ujar Mira memelas. "Bagaimana mungkin? Kenapa malah dia yang datang?" Cipto tak habis pikir sekarang. Ingatannya kembali berputar ketika mereka bertabrakan tadi siang. Pasalnya wanita ini pun membawa celana dalam yang lumayan banyak. Apa mungkin ia salah ambil dan sekarang malah Mira yang terkena pelet? "Tidak mungkin. Bagaimana bisa salah?" Cipto gelagapan bingung. Sementara itu Mira masih terus membuka kakinya lebar meminta dimasukkan batang. Iman Cipto yang memang gampang luntur pun mulai tergoda melihat bapau yang putih tanpa bulu itu. Kulit Mira memang sangat putih walau dia gemuk. Apalagi jika tanpa riasan dia malah terlihat lebih cantik. Akhirnya Cipto pun mengambil suguhan bakpao tersebut daripada nganggur karena istrinya sudah pergi. Jadilah dapat ikan tenggiri karena gagal mendapatkan ikan salmon. Mira yang memang mabuk kepayang oleh Cipto. Ia terus mendesak keenakan menerima kejutan ini. Mira merintih. Ia sangat ganas dalam percintaan. Lumayan nikmat juga milikmu walaupun sedikit longgar. Ini besar sekali. Cipto mendusal gunung Mira yang memang sangat besar. Dua pasangan haram ini larut dalam perzinahan. Mereka menghabiskan malam bersama dengan lengkuhan nikmat satu sama lainnya. Padahal awalnya mereka adalah musuh besar karena Mira iri dengan neneng yang emasnya. Besar-besar. Sementara itu Pak RT Yanto tengah bingung dengan sikap istrinya. Mana putranya terus mengemis mencari keberadaan sang mama. Dengan sabar Yanto menggendong putranya agar terlelap kembali. "Alhamdulillah tidur lagi," Yanto mendesah lega. Berulang kali dilihatnya jam dinding menunggu pulangnya Mira. Biasanya Mira akan pulang walau semarah apapun kepada dirinya. Pasti Mira hanya akan bergosip dengan bestinya. Tapi sekarang hampir tengah malam pun Mira belum juga pulang ke rumah. "Kemana sih kamu, Dek?" Yanto sangat cemas dan berulang kali melihat ke arah luar jendela. Tanpa ia ketahui bahwa sang istri tengah memadu kasih dengan juragan kambing. Mereka tidak peduli pada perasaan masing-masing. Mira sangat haus dengan batang milik Cipto. Singkat cerita, di tempat lain, Rahmat menatap istrinya dengan perasaan yang tidak bisa dijabarkan lagi.
Laras selalu telaten memandikan, menyuap makanan, dan yang paling kotor selalu membuang nanah dan darah yang Rahmat keluarkan. Tidak ada keluhan dari mulut Laras karena lelah mengurus suaminya. Bahkan Laras malah kadang juga mengajak suaminya bercanda agar Rahmat tidak terpuruk dalam penyakit ini. Tidak peduli sebawa apapun Rahmat saat ini, Laras masih mencium dan memeluk suaminya. Padahal Laras masih harus bekerja menerima laundry baju. Kadang kala Laras menggosok sampai tengah malam di dalam kamar jika Rahmat tidak mendapat gangguan. Semua ia lakukan dengan ikhlas, karena Laras juga merasa bersalah kepada suaminya. Merasa dia juga harus bertanggung jawab karena menurut Rahmat harus punya uang. Jika ia selalu sabar, maka Rahmat tidak akan salah jalan seperti ini. Beruntungnya sekarang penyakit Rahmat agak berkurang. Luka di punggung sudah mengering. "Kenapa Mas termenung?" tegur Laras sambil menggosok baju. "Istirahat Dek, sudah malam. Kamu kan butuh juga rehat." Rahmat menepuk sisi tempat tidur. "Nanggung Mas, ini bajunya Bu Lurah mau dipakai besok pagi katanya." Laras masih harus bekerja. Tak terasa air mata Rahmat jatuh melihat keteguhan Laras. Membayangkan jika nanti dia akan mati karena penyakit ini. Mungkin akan lebih baik jika dia tiada saja, pikir Rahmat. Dengan begitu beban Laras agak berkurang. "Dek." Rahmat memanggil Laras pelan. Yang dipanggil segera mendongak karena mengira suaminya butuh sesuatu atau merasa sangat sakit lagi. Jika rasanya sangat sakit, maka ulat-ulat itu sudah bergerombol banyak. "Apa Mas?" Lama Rahmat terdiam karena menyusun kata-kata yang pas. Lagi pula ia berniat untuk mengatakan hal ini, namun ia harus mengatakannya karena tidak mau jika Laras terus menderita. "Tinggalkan saja Mas Dek. Mas akan pergi besok jika kamu setuju." Ucap Rahmat pelan namun terasa sangat kuat di telinga Laras. Bahkan Laras langsung menghentikan gerakan tangan yang menggosok. Matanya mengambang dipenuhi air karena hati Laras terasa sakit mendengar ucapan Rahmat barusan. "Katakan sekali lagi Mas, akan kusumpal mulutmu dengan setrika panas ini." Ancam Laras langsung berdiri. "Mas ngomong gitu demi kebaikanmu Dek. Mau sampai kapan kamu terus mengurus Mas ini? Entah penyakit ini bisa sembuh atau tidak Ras. Jangan buang waktumu hanya untuk mengurus pria sepertiku." Ujar Rahmat menahan pedih hatinya. "Apa menurutmu aku bosan mengurusmu Mas? Apa aku kurang mengurusmu Mas?" Bekik Laras malah menangis histeris. Kelagapan Rahmat karena reaksi istrinya yang demikian. Menahan rasa sakit ia pun turun dari ranjang mendekati Laras yang menangis terisak-isak. Menyesal pula sudah berkata demikian karena Laras malah jadi sedih. Padahal tadi istrinya terlihat sangat ceria. "Dengarkan Mas Dek. Mas tidak mau kamu terus mengurusku seperti ini. Jika kamu pergi meninggalkan Mas, sudah pasti banyak pria yang mau menikahimu." Rahmat memegang pundak istrinya. "Jika bukan karena aku mencintaimu Mas, sudah dari dulu kau kutinggalkan. Kita hidup melarat saja kau masih kutunggui. Sampai kapanpun aku tidak mau cerai darimu," tegas Laras. "Entah kapan Mas sembuh atau mati Ras. Selama itu pula kamu akan terus mengurus Mas yang seperti bangkai hidup ini." Rahmat pun menangis. Laras menangkup wajah suaminya yang sangat pucat. Mata Rahmat juga cekong ke dalam. Tubuh pria ini banyak menyusut karena sakit yang tidak ada namanya ini. Meski makan Rahmat juga banyak, namun semuanya seolah hilang tidak jadi daging. Malah buang air besar yang bertambah banyak. "Mau kamu bawa mayat sekalipun aku tetap mencintaimu Mas. Aku yang akan mengurus kamu sampai sembuh," ujar Laras yakin. "Bagaimana jika Mas tidak sembuh?"
Percaya sama Allah. Semoga Allah mengampuni dosamu dan menyembuhkan penyakit ini. Saud Laras memeluk erat suaminya. Seolah Laras memang tidak mencium bau rahmat yang sangat memualkan perut ini. Entah karena cinta atau karena saluran pernafasan Laras yang sudah kadaluarsa. Akhirnya mereka pun sama-sama istirahat merebahkan diri. Laras juga menyelesaikan gosokannya dan besok tinggal packing. Alhamdulillahnya Rahmat sekarang tidak pernah lagi kemasukan. Sholat pun semakin sering Rahmat jalankan agar tidak mendapat gangguan setan lagi. Saat mereka tertidur lelap sambil berpelukan, ada seseorang yang mengitari rumah walau hari sudah hampir jam 1 malam. Budila juga terlelap dalam kamar Sarah. Orang ini seolah sedang mencari sesuatu. Kenapa tidak ada batasnya sih? Di mana awal mula tali mistis ini? Geram Rusdi berkeliling lagi, namun tetap saja tidak ia temukan. Padahal Rusdi bisa melihat ada tali yang memancar berwarna biru terang. Tali itu seolah mengikat rumahnya Laras dan Rahmat. Sama sekali tidak bisa ia temukan ujung yang menyatukan. Padahal ia harus mengetahuinya karena Rusdi ingin memutus tali itu agar Gondosiwo bisa masuk. Sampean ngapain, Mas? Suara lembut mengagetkan Rusdi. Simah, kenapa kamu ikut aku ke sini? Rusdi berkata pelan namun penuh penekanan. Aku takut di rumah sendirian, Mas. Ada wanita yang menggangguku. Sima memayunkan bibirnya. Rusdi jadi gemas sekali melihat Sima yang sangat imut dan lucu. Ia menggandeng tangan Sima pergi meninggalkan rumah Laras. Sima berjalan sambil berkelayut manja di lengannya Rusdi. Ketika mereka berjalan sambil berpegangan tangan, sebuah lampu motor menyorot mereka. Rusdi minggir memberikan jalan bagi pengendara motor. Loh, mau kemana malam-malam gini Pak RT? Tegur Rusdi. Mau cari istri saya, Mas. Sampean ada lihat ndak? Pak RT terlihat cemas. Tidak, Pak. Saya tidak lihat Bu RT dari tadi. Jawab Rusdi. Bu RT di rumahnya juragan kambing, Pak. Mereka sedang ada di dalam kamar. Sima yang menjawab. Hus, kamu jangan sembarangan. Sentak Rusdi. Datang aja Pak ke sana kalau ndak percaya. Saya tidak mungkin bohong. Ucap Sima. Pak RT segera menuju rumah juragan kambing yang lumayan jauh jaraknya. Sementara itu Rusdi dan Sima pulang menuju ke rumah. Sima tangannya semakin nakal menjalar ke tubuh Rusdi. Mas, ayo. Ajak Sima dengan suara lembut mendayu. Jangan Sima, nanti kamu akan kesusahan mencari suami jika sudah tidak perawan. Tolak Rusdi. Aku sudah tidak perawan, Mas. Si brengsek jahat itu memperkosa aku. Sima menunduk sedih. Rusdi jadi merasa bersalah karena mengukit luka gadis ini. Dipegang pundaknya Sima lembut. Yang dipegang mendongak dan mendekatkan bibirnya ke arah bibir Rusdi. Sementara itu di tempat lain, Pak RT Yanto mengetuk rumah istri mudanya juragan kambing. Dari luar ia mendengar kerasak-kerusuk orang sedang ngobrol, mengira itu adalah istrinya. Namun tidak pernah Bu RT menggosip di sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak RT. Sari membukakan pintu. Loh, Pak RT ada apa malam-malam datang ke sini? Neneng juga ikut keluar. Saya datang mencari Mira. Apa dia sedang bersama kalian? Tanya Pak RT tambah cemas. Tidak Pak. Tadi Bu RT malah mencari Mas Cipto ke rumahnya Mbak Neneng. Beritahu Sari. Loh, kenapa dia mencari juragan Cipto? Heran Pak RT. Padahal ia tahu jika istrinya bermusuhan dengan juragan kambing ini. Sebenarnya juragan Cipto juga memusuhi Pak RT. Karena Cipto ingin menjabat jadi RT.
Namun kalah saing tempo lalu, takut jika ada masalah besar yang terjadi, mereka bertiga berjalan tergesa-gesa menuju rumah Cipto. Betapa kagetnya mereka karena rumah Cipto sangat ramai dengan orang-orang. "Kenapa kok ramai begini?" heran Neneng mulai takut. Mereka takut jika Bu RT dan Cipto bertengkar hebat seperti yang sudah-sudah. Pak RT pun menerobos masuk melihat keadaan di dalam. Para warga terus bersorak. Bu RT kok kayak binatang?" ejek mereka menggebu-gebu. "Ada apa ini bapak-bapak?" Pak RT menanyai mereka dengan sabar. "Nah ini suaminya. Pak RT ndak kuat lagi ya. Kok sampai istrinya rakus dengan barang orang?" ejek mereka. Neneng menatap tidak percaya pada suaminya yang kini berbaring di atas Bu RT sambil merintih kesakitan. Bu RT pun sama demikian. Inilah pemandangan yang tidak mereka duga. "Pak RT kemarilah!" teriak Neneng. Yanto segera masuk dan lemas seketika. Bingung dan juga terluka karena istrinya ditindih orang. Dan parahnya orang itu adalah musuh mereka selama ini. Mereka bukannya menyudahi permainan haram ini. Cipto tetap berada di atas tubuh Mira. "Lihatlah kelakuan istrimu Pak RT. Selain suka fitnah orang, dia juga suka berzina," cemooh warga. "Jangan menghujat suaminya. Kasihan juga Pak RT." Dudung memberi kode yang lain. Warga segera masuk untuk menangkap Cipto untuk diarak keliling kampung. Sekuat tenaga mereka menarik tangan Cipto karena saking geramnya dengan tingkah mereka. "Jangan, kumohon jangan," pekik Cipto sangat kesakitan. "Sadarlah juragan, kalian ini sedang kami tangkap kok malah masih asik menggenjot," bentak Nino. "Sakit, Mas tolong aku." Mira berusaha meminta tolong Yanto. Karena mereka tetap tidak mau melepaskan diri, Nino menyingkap kain yang menutup tubuh mereka dengan kasar. Pantat kempot dan keriput milik juragan Cipto membuat mereka enak saja. "Aku tidak bisa lepas, Neng. Tolong Mas." Cipto meminta tolong istrinya dengan nafas tersengal-sengal. "Hah, mereka gancet," pekik Dudung membuat yang lain langsung mendusal penasaran. Basri juga ada di sana untuk melihat perbuatan adik iparnya. Pak RT hanya terdiam lemas sama sekali tidak berniat menolong istrinya yang menangis kesakitan. "Coba kasih minyak, siapa tahu bisa lepas," usul Sari. "Kamu pikir itu besi karatan?" Tugas Neneng malah enteng saja. Juragan Kambing memekik sakit ketika mereka mencoba menariknya paksa. Mira pun menggerung kesakitan, seolah rahimnya akan tertarik ambrol. "Sakit, tolong jangan ditarik lagi," rintih Bu RT lemas kesakitan. "Ini adalah azab dari Allah karena kalian berzina. Maka nikmati saja sampai Allah mencabut nyawa kalian," Pak RT berkata dengan mata merah. "Sing sabar, tidak usah dipikirkan istri sifatnya kayak gitu." Basri mengajak adiknya pulang. "Loh, kalian jangan pulang toh Mbak. Aku yang ndak mau ngurus mereka sendirian." Neneng menghadang mereka. Setelah dipikir-pikir memang ada benarnya. Tidak mungkin Neneng sendirian yang mengurus Cipto dan Mira. Karena posisi Yanto masih menjadi suami. Akhirnya Yanto berada di sana dan hanya duduk diam, tanpa peduli pada istri yang menangis kesakitan dan juga takut dengan azab yang dialaminya. "Banyak ngucap Mira, kau harus bertaubat." Basri yang masih menunggui di kamar. "Sakit sekali Mbak." Mira menangis berusaha melepaskan diri.
Dokter yang datang menyarankan mereka untuk disuntik mati saja kepada keluarga masing-masing. Karena ini tidak mungkin bisa lepas, Ustadz Ali juga berada di sana untuk membacakan doa. "Tidak, aku tidak mau mati," pekik Mira sangat ketakutan. Dokter sudah memberikan saran agar tidak panik dan bisa mengendurkan otot vagina agar tidak terlalu mencengkram. Mereka juga terus diberi minum agar tidak dehidrasi. Segala cara dokter lakukan agar mereka bisa lepas, namun sia-sia saja. Hingga saran terakhir adalah suntik mati. Ustadz Ali menentang itu karena sama saja dengan membunuh. "Biarlah mereka begitu sampai Allah yang mencabut nyawanya. Toh mereka bisa merasakan ganjaran dari Tuhan," cetus nenek yang sudah lama menyimpan sakit hati pada suaminya. Yanto duduk di luar sambil merokok berkumpul dengan warga lain, seolah untuk menghibur hatinya yang remuk. Wanita yang ia cintai tega mengkhianatinya dengan orang lain. Padahal cinta Yanto tulus kepada istrinya. Tidak peduli seburuk apapun mulut Mira jika mengatai orang, Yanto tidak pernah memarahinya secara kasar. Ia menasehati perlahan dengan lembut. Dalam rumah tangga mereka, memang cinta Yanto yang lebih besar dibandingkan dengan Mira. Mira dulu mau dinikahi hanya karena memandang harta saja. Yanto adalah pria yang pendek, gendut dan masuk kategori yang jelek. Ia sama sekali tidak pernah pacaran hingga menjadi bujang tua. Beruntung Mira mau menerima lamarannya. Padahal usia Mira terpaut 12 tahun. "Cobaan dari Allah selalu datang tiba-tiba. Aku tidak pernah menduga sama sekali," lirih Yanto pedih. "Sabar ya Pak RT. Kita hanya menjalani lakon di atas muka bumi ini," Dudung berkata pelan. "Sama sekali tidak pernah kusangka jika Mira mengkhianati aku. Dan parahnya itu dengan juragan Cipto," desis Yanto. "Sejujurnya kami juga kaget Pak RT. Secara kan mereka selalu bermusuhan. Lah kok tiba-tiba begini?" ucap Nino. "Awalnya saya tidak percaya kalau itu Bu RT. Tapi semakin saya dekati kok semakin jelas. Saya inisiatif mengintip masuk. Dan mereka malah melakukan hubungan haram," jelas Poniran. Poniran tak sengaja lewat ketika ronda. Ia melihat Bu RT yang tergesa-gesa masuk ke dalam rumah. Takut jika mereka ribut besar, maka Poniran mendekatinya. Setelah tahu Bu RT membuka daster, Poniran sempat ragu kalau itu bukan Bu RT mereka. Bersambung, nantikan kelanjutan ceritanya di video berikutnya. Mang Sukir pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.